Selamat sore saudara sekalian. Hari ini kita akan memperingati sekaligus merayakan Sabtu Sunyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Sabtu Sunyi ini kami hendak memperingati dan merayakan kematian Tuhan. Tuhan kuasai hati, pikiran, dan tubuh kami semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 19 April 2025 diperingati gereja sebagai Sabtu Sunyi. Ada juga yang menyebutnya Holy Saturday. Lalu pertanyaannya sederhana, apa yang hendak kita peringati dan rayakan? Jawab singkatnya, kita hendak merayakan kematian Kristus. Saudara, sejatinya kematian merupakan peristiwa menyesakkan. Meski kita masih dapat melihat jasad orang yang meninggal, ada jarak yang tak terlampaui. Tak ada komunikasi antara kita dengan orang yang meninggal itu. Kita juga tidak pernah tahu apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkannya. Semuanya serba gelap. Kubur memang gelap. Tak ada cahaya di sana. Tak heran banyak orang takut mati. Sesungguhnya Alkitab tidak menceritakan dengan jelas apa yang dialami dan dirasakan Yesus orang Nazaret pada Sabtu Sunyi itu. Sang guru juga tidak pernah membagikan pengalamannya sewaktu berada dalam kubur. Kematian memang misteri. Injil-injil diam berkait dengan Sabtu Sunyi. Satu hari itu memang tanpa cerita. Kisah penyaliban dilanjutkan dengan pemakaman di makam Yusuf orang Arimatea. Kubur pun ditutup dengan batu besar. Semuanya serba gelap. Saudara, kematian Yesus membuat para muridnya bingung. Mungkin mereka heran. Guru mereka diam saja ketika menjalani prosesi kematian itu. Bisa jadi mereka berharap pada saat-saat terakhir Yesus membuat mukjizat. Berharap pada detik-detik terakhir menjelang kematiannya, Yesus turun dari salib itu dan mengumandangkan seru kemenangan. Kemungkinan besar semua orang yang ada di Golgota saat itu akan langsung percaya kepadanya. Tetapi harapan tinggal harapan. Di salib itu Yesus berseru, "Sudah selesai." Ya, sudah selesai. Kehidupan yang begitu semarak dari seorang anak Nazaret berakhir dengan kematian. Sebagaimana manusia lain, Tuhan Yesus hidup, bekerja, dan akhirnya mati. Punahlah semua harapan, cita-cita juga khayalan. Semuanya berakhir dalam kematian. Maut membuat semua cita yang diharap musnah. Ya, inilah kematian. Dan segenap murid akhirnya tinggal dalam nestapa, tanpa arah juga tujuan. Semuanya telah berakhir. Kematian telah menghilangkan segala-galanya. Mau apa lagi? Yesus sudah mati. Berkait kematian, saudara, Ayub membandingkan antara pohon dan manusia. Sesungguhnya masih ada harapan bagi pohon, kata Ayub. Jika ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Itu yang dikatakan Ayub 14 ayat 7. Ya, pohon ditebang belum tentu mati. Dia masih bisa hidup normal. Tinggal menunggu waktu dan sikon yang baik. Manusia berbeda. Dalam ayat 10 dan 12 hingga 12 dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, bila manusia mati, habis riwayatnya. Ia meninggal dunia,
lalu kemana perginya? Seperti air menguap dari dalam telaga, seperti sungai surut sampai habis airnya. Begitu pula manusia yang telah mati. Ia tidak akan dapat bangkit kembali. Ia tak akan terjaga selama langit masih ada. Tak pernah lagi bangun dari tidurnya. Pohon mati masih ada di bumi. Manusia mati, raib dari dunia orang hidup. Ia tidak ada lagi. Karena itu, ini hal baik yang kita bisa simak dari Ayub 14 ayat 14. Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku. Dalam pergumulannya Ayub masih berharap. Ia percaya Allah tidak akan perhatikan dosanya. Dengan perkataan lain, di dalam hati kecilnya, Ayub percaya bahwa Allah itu baik lagi adil. Harapan Ayub sejatinya logis. Tentang dia, Allah pernah berkata kepada iblis, sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Allah sendiri sungguh memuji Ayub. Pergumulan bahkan kematian pun semestinya tak perlu membuat dia risau. Dan memang dalam pergumulannya Ayub kemudian berseru. Dalam Ayub 19 ayat 25 ia berkata, aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Sejatinya saudara, kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita, orang-orang percaya abad ke-21, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kepada para pembaca suratnya, Petrus menulis, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Itu ditulis Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Petrus mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini terbatas. Waktu akan terus membawa kita makin mendekati kematian. Sehingga menguasai diri dan waspada merupakan hal logis agar kita memiliki waktu untuk berdoa. Doa, saudara, adalah persekutuan kita dengan Allah. Dan persekutuan itu tidak akan putus oleh kematian. Kematian sesungguhnya cuma pindah tempat dari kefanaan ke kekekalan. Pengikut Kristus tidak akan pernah musnah, lenyap dan binasa. Kematian hanyalah awal dari kehidupan kekal. Menarik diperhatikan bagaimana Yesus mengakhiri tubuh jasmaniahnya. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, penulis Injil Yohanes mencatat, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. John Stott menyatakan bahwa Yesus tidak mati dahulu lalu kepalanya terkulai. Tidak. Akhir tubuh jasmaniah Yesus terjadi dalam persekutuan dengan Bapanya. Dan karena itu bagi Yesus orang Nazaret, kematian bukanlah akhir. Itu jugalah yang terjadi bagi orang yang percaya. Kematian bukan akhir segalanya. Itu jugalah yang dikatakan Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Persekutuan dengan Allah di bumi ini akan berlanjut dengan persekutuan dengan Allah di surga sana. Kematian semestinya bukanlah hal yang menakutkan, karena kita bersama Allah. Pada titik ini perayaan kematian semestinya menjadi kemestian. Terlebih lagi Yesus yang bangkit, tak hanya Dia yang bangkit. Semua orang yang mati dalam persekutuan dengannya juga akan bangkit bersama Dia dan beroleh hidup kekal. Sekali lagi inilah yang kita rayakan pada Sabtu Sunyi, yakni merayakan kematian. Caranya dengan kembali menelisik kehidupan yang telah kita lalui. Apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah? Dan persekutuan dengan Allah itu seyogianya terpancar dalam tingkah laku sesehari. Itu jugalah yang dinyatakan Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mungkin di antara kita agak kurang memahami maksudnya. Namun dalam perjanjian baru, dalam bahasa Indonesia sederhana tertera demikian. Yang lebih penting dari semua itu, kalian harus sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan mampu untuk saling mengampuni. Ya, mengasihi memampukan kita untuk mengampuni. Dan itulah tanda yang tampak dari persekutuan dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami terus mampu bersekutu denganmu di bumi ini, agar persekutuan itu terus berlanjut di surga sana, sehingga kematian tak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi membahagiakan, karena kami tetap bersama dengan Engkau. Tuhan, temani kami dalam meniti jalan hidup kami ini. Amin.